Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menyampaikan materi presentasi tentang kaitan antara agama dengan filsafat, tasawuf, dan teologi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 bersama saya, Dea Labita Safina, beserta 3 rekan saya yaitu Ahmad Khairul Umam, Muhammad Fadli Hadi, dan Raffi Ayu Andari. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. A. Pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang menunjuk pada sistem kepercayaan dalam Hinduisme dan Buddhisme di India. Agama terdiri dari kata a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Dengan demikian, agama adalah sejenis peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan, serta mengantarkan manusia menuju keteraturan dan ketertiban. Dalam bahasa Inggris, agama disebut religion. Dalam bahasa Belanda disebut religi, berasal dari bahasa Latin religer, berarti mengikat, mengatur, atau menggabungkan. Jadi, religion atau religi dapat diartikan sebagai aturan hidup yang mengikat manusia dan menghubungkan manusia dengan Tuhan. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi, agama disebut dengan kata din atau milah atau syariah. Kata din atau ad-din artinya pembalasan, adat kebiasaan, peraturan, atau hari pembalasan atau hari kiamat. Sedangkan kata milah berarti undang-undang atau peraturan, dan syariah yang berarti jalan yang harus dilalui atau hukum. Pengertian agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Jadi, agama adalah suatu pedoman ajaran serta sistem yang mengatur tentang keyakinan, keimanan, serta kepercayaan dalam hidup di dunia. Menurut Leigh Keller dan Calhoun, agama terdiri dari beberapa unsur pokok. Yang pertama, kepercayaan agama, yakni suatu prinsip yang dianggap benar tanpa ada keraguan lagi. Yang kedua, simbol agama, yakni identitas agama yang dianut umatnya. Yang ketiga, praktik keagamaan, yakni hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya, dan hubungan horizontal atau hubungan antar umat beragama sesuai dengan ajaran agama. Yang keempat, pengalaman keagamaan, yakni berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut-penganut secara pribadi. Yang kelima, umat beragama, yakni penganut masing-masing agama. Selanjutnya, B. Pengertian filsafat. Kata filsafat dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah, dan dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah filosofia. Kata filosofia sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, bisa kita artikan bahwa filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, hingga ke ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Jadi, filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar.
Menurut Al-Khawarizmi, ada 3 macam karakteristik berpikir secara filsafat. Yang pertama menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Yang kedua mendasar, atau pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamentalis atau essential object yang dipelajarinya, sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Dan yang ketiga, spekulatif, yaitu hasil pemikiran yang dapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Hasil pemikiran selalu dimaksudkan sebagai dasar untuk menjelajah wilayah pengetahuan yang baru. Kemudian, ada pengertian tasawuf. Tasawuf secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu tasawwafa yatasawwafu. Tasawuf berasal dari kata suf yang artinya bulu domba. Maksudnya adalah bahwa penganut tasawuf ini hidupnya sederhana, tetapi berhati mulia serta menjauhi pakaian sutra dan memakai kain dari bulu domba yang berbulu kasar, atau kain wol kasar. Tasawuf berasal dari kata sof, yang artinya barisan. Istilah ini dilekatkan kepada tasawuf karena mereka kaum sufi, memiliki iman yang kuat, jiwa dan hati yang suci, ikhlas, bersih, dan mereka senantiasa berada dalam barisan yang terdepan jika melakukan sholat berjamaah atau dalam melakukan peperangan. Tasawuf berasal dari kata sofa, yang berarti jernih, bersih, atau suci. Maksudnya adalah bahwa mereka menyucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui latihan kerohanian yang amat dalam, yaitu dengan melatih dirinya untuk menjauhi segala sifat kotor sehingga mencapai kebersihan dan kesucian pada hatinya. Tasawuf berasal dari kata sufah, yang berarti serambi atau tempat duduk. Sufah berasal di serambi Masjid Madinah yang disediakan untuk mereka yang belum memiliki tempat tinggal atau rumah dan dari orang-orang muhajirin yang ada di masa Rasulullah. Tasawuf secara terminologi adalah suatu cabang dari ilmu keislaman yang lebih menekankan pada tujuan pembersihan diri melalui penerapan ajaran-ajaran akhlak secara sistematis dan penerapan nilai-nilai agama secara batiniah. Tasawuf juga dapat diartikan sebagai jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqamat dan ahwal dapat dikatakan sebagai rukun atau fondasi dalam tasawuf. Maqamat adalah perjalanan panjang yang harus dilalui atau ditempuh oleh seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ahwal merupakan keadaan mental. Dalam ilmu tasawuf, ahwal adalah perasaan yang menggerakkan dan memengaruhi hati yang disebabkan karena bersihnya zikir. Abu Al-Wafa Al-Ghanimi Al-Taftazani, seorang peneliti tasawuf, menyebutkan 5 ciri tasawuf. Yang pertama, memiliki nilai-nilai moral, yaitu setiap tasawuf memiliki nilai-nilai moral tertentu yang tujuannya untuk membersihkan jiwa dan untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut. Kemudian yang kedua adalah pemenuhan fana dalam realitas mutlak, yaitu yang dimaksud dengan fana adalah bahwa dengan latihan fisik serta psikis yang ditempuhnya, akhirnya seorang sufi sampai pada kondisi psikis tertentu. Kemudian yang ketiga, pengetahuan intuitif. Yang keempat, timbulnya rasa kebahagiaan sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri sufi karena tercapainya maqamat. Atau yang dimaksud, seorang sufi akan terbebas dari semua rasa takut dan merasa intens dalam ketentraman jiwa, serta kebahagiaan diri pun akhirnya terwujud. Yang terakhir adalah penggunaan simbol-simbol pengungkapan, atau yang dimaksud dengan penggunaan simbol tersebut adalah bahwa ungkapan-ungkapan yang dipergunakan sufi atau mistikus itu biasanya mengandung 2 pengertian. Selanjutnya, mengenai pengertian teologi. Teologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yakni theos dan logos.
Theos berarti Tuhan, sedangkan logos berarti ilmu, wacana, atau kata. Dengan demikian, teologi bisa kita maknai sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan. Jadi, teologi merupakan pengetahuan tentang Tuhan dan manusia dalam pertaliannya dengan Tuhan, baik disandarkan kepada wahyu maupun disandarkan pada penyelidikan akal pikiran manusia itu sendiri. Teologi disebut pula ilmu kalam, yakni ilmu yang menerangkan sifat-sifat Allah yang wajib diketahui dan dipercayai, dan yang terpenting adalah pembahasan mengenai keesaan Allah. Konsep agama, filsafat, tasawuf, dan teologi dalam Al-Quran. Yang pertama ada konsep agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 62 yang berbunyi, Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat ini jelas menggambarkan adanya keselamatan dalam agama-agama, apapun agamanya, yang tergantung pada 3 nilai universal yang ditekankan oleh ayat tersebut, yakni beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal saleh. Nilai-nilai universal yang terkandung di dalam ayat tersebut berlaku untuk semua agama, dan bahwa ayat tersebut tidak diabrogasi atau dihapus. Yang kedua ada konsep filsafat yang telah Allah tuangkan dalam surah Al-Hajj ayat 5, yang artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan pada usia sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan. Ayat ini menjelaskan tentang logika, sebagaimana filsafat merupakan ilmu yang banyak menggunakan logika berpikir dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga, konsep tasawuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, maka sungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat di atas merupakan ayat yang membuat kita memahami betapa Allah SWT sangat dekat kepada kita hambanya ini. Yang keempat ada konsep teologi. Allah SWT berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 190. Kaitan agama dengan filsafat. Filsafat dan agama dalam beberapa hal mungkin sama, akan tetapi pada dasarnya amat berlainan. Filsafat berdasarkan akal semata, sedangkan agama berdasarkan wahyu ilahi. Di sini alasan filsafat menerima kebenaran bukanlah kepercayaan, melainkan penyelidikan sendiri dari hasil pikiran belaka. Sedangkan agama sering disebut kepercayaan, alasannya karena yang diwahyukan oleh Tuhan harusnya dipercayai.
Agama maupun filsafat pada dasarnya memang mempunyai persamaan dengan tujuan yang sama. Dalam mencapai kebenaran yang sejati, agama yang dimaksud di sini adalah agama samawi, yaitu agama yang diwahyukan Tuhan kepada nabi dan rasulnya. Persamaan tersebut terlihat dari bagaimana tuntutan dan kerjasama antara keduanya dalam mendapatkan peran akal, intuisi, dan pengetahuan dalam diri manusia. Pokok persoalan yang dibahas dalam agama adalah eksistensi Tuhan, manusia, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan merupakan aspek metafisika, sedangkan manusia sebagai makhluk dan bagian dari benda alam termasuk dalam kategori fisika. Dengan demikian, filsafat membahas agama dari segi metafisika dan fisika. Namun, titik tekan pembahasan filsafat terhadap agama lebih terfokus pada aspek metafisikanya ketimbang aspek fisikanya. Filsafat dan agama mempunyai hubungan yang terkait dan reflektif. Dari perbandingan jalinan antara filsafat dan agama juga dapat dilihat bahwa agama adalah unsur mutlak dan sumber daya kebudayaan, sedangkan filsafat adalah salah satu unsur kebudayaan. Agama adalah ciptaan Tuhan, sedangkan filsafat adalah hasil dari spekulasi manusia. Agama adalah sumber asumsi dari filsafat dan ilmu pengetahuan. Dengan filsafat menguji asumsi-asumsi sains mulai dari asumsi-asumsi tertentu. Agama mendahulukan kepercayaan daripada pemikiran, sedangkan filsafat mempercayakan sepenuhnya kekuatan daya pemikiran. Agama mempercayai akan adanya kebenaran dan kenyataan dogma-dogma agama, sedangkan filsafat tidak mengakui dogma-dogma agama sebagai kenyataan tentang kebenaran. Maka terlihat jelas bahwa peran agama terhadap filsafat ialah meluruskan filsafat yang spekulatif kepada kebenaran mutlak yang ada pada agama. Sedangkan peran filsafat terhadap agama ialah membantu keyakinan manusia terhadap kebenaran mutlak itu dengan pemikiran kritis dan logis. Filsafat yang sejati haruslah berdasarkan agama, malahan filsafat yang sejati itu tempatnya juga ada dalam agama. Dengan demikian, antara filsafat dan agama dapat saling melengkapi dan saling mengisi, sehingga kebutuhan manusia juga ikut terlengkapi dalam memahami keberadaan alam, manusia, dan Tuhan. Kaitan teologi, filsafat, dan tasawuf. Dalam kaitannya dengan ilmu teologi atau ilmu kalam, ilmu tasawuf berfungsi sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman kalam. Dengan demikian, ilmu tasawuf merupakan penyempurna ilmu tauhid jika dilihat dari sudut pandang bahwa ilmu tasawuf merupakan sisi terapan rohaniyah dari ilmu tauhid. Kajian-kajian mereka tentang jiwa dalam pendekatan kefilsafatan ternyata telah banyak memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kesempurnaan kajian tasawuf dalam dunia Islam. Pemahaman tentang jiwa dan roh itu sendiri menjadi hal yang esensial dalam tasawuf. Kajian kefilsafatan tentang jiwa dan roh kemudian banyak dikembangkan dalam tasawuf. Namun, perlu dicatat bahwa istilah yang lebih banyak dikembangkan dalam tasawuf adalah istilah qalbu atau istilah hati. Ilmu kalam pun berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf. Oleh karena itu, jika timbul suatu aliran yang bertentangan dengan akidah atau lahir suatu kepercayaan baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hal itu merupakan penyimpangan atau penyelewengan. Dr. Fuad Al-Ahwani di dalam buku Filsafat Islam tidak setuju kalau filsafat sama dengan ilmu kalam, dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, karena ilmu kalam dasarnya adalah keagamaan atau ilmu agama, sedangkan filsafat merupakan pembuktian intelektual. Lalu yang kedua, objek pembahasannya bagi ilmu kalam berdasar pada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya serta hubungannya dengan alam dan manusia yang berada di bawah syariatnya. Yang ketiga, objek filsafat adalah alam dan manusia serta pemikiran tentang prinsip wujud dan sebab-sebabnya, seperti filosof Aristoteles yang dapat membuktikan tentang sebab pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga yang mengingkari adanya wujud Allah Subhanahu wa taala sebagaimana aliran materialisme. Selain itu, ilmu tasawuf mempunyai fungsi sebagai pemberi kesadaran rohaniah dalam perdebatan-perdebatan kalam. Sebagaimana disebutkan bahwa ilmu kalam dalam dunia Islam cenderung menjadi sebuah ilmu yang mengandung muatan nasional di samping muatan nakliyah. Jika tidak diimbangi dengan kesadaran rohaniah, ilmu kalam dapat bergerak ke arah yang lebih liberal dan lebih bebas. Lalu yang terakhir, persamaan dan perbedaan teologi, filsafat, dan tasawuf.
Pertama, titik persamaan antara teologi, filsafat, dan tasawuf memiliki kemiripan objek kajian. Objek kajian teologi adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Sementara itu, objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Jadi dilihat dari aspek objeknya. Ketiga ilmu tersebut membahas masalah berkaitan dengan ketuhanan. Lalu pada titik perbedaannya, yaitu perbedaan di antara ketiga ilmu tersebut terletak pada aspek metodologinya. Teologi sebagai ilmu yang menggunakan logika, di samping argumentasi nakliah berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak apologinya. Adapun ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Oleh sebab itu, filsafat dan tasawuf sangat distintif. Sebagai sebuah ilmu yang prosesnya diperoleh dari rasa, ilmu tasawuf bersifat sangat subjektif, yakni sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Itulah sebabnya bahasa tasawuf sering tampak aneh bila dilihat dari aspek rasio. Baik, itu saja materi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.